Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinil Munawaroh dengan NIM 200202116 jurusan Hukum Keluarga Islam 4A. Di sini saya akan mereview sebuah buku, di mana buku yang saya review di sini berjudul Sosiologi Hukum. Pengarangnya yaitu Dr. Randos Beni Ahmad Saibani MSI. Kemudian tempat terbit Bandung. Nama penerbitnya yaitu Sipi Pustaka Setia. Kemudian tahun terbitnya 2006. Kemudian ukuran dari buku tersebut yaitu 16 kali 24 cm. Mengenai antaran buku yang saya review di sini, kita ketahui bahwa buku sosiologi hukum masih jarang ditemukan, apalagi tentang buku sosiologi hukum yang dilengkapi dengan perspektif hukum Islam. Sebab kita semua mengerti bahwa ilmu bagaikan orang yang berdiri di atas pundak raksasa. Artinya ilmu itu tidak dapat berdiri sendiri. Semakin banyak literatur yang dijadikan rujukan akan semakin baik pemahaman masalah yang dikaji. Kemudian, hukum sebagai gejala sosial adalah harapan masyarakat terhadap keadilan dan ketentraman hidup, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup di masyarakat berjalan dengan baik. Hukum adalah norma sosial yang menjaga keharmonisan hidup di masyarakat, terutama dan interaksi timbal balik dengan sesama anggota masyarakat. Sedangkan gejala sosial sebagai hukum adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai refleksi normatif yang menjelaskan kehendak sosial melalui tolak ukur moralitas yang berlaku secara sosial. Gejala sosial bergerak menghadapi berbagai tantangan hidup, dan jawaban atas segala tantangan perubahan sosial adalah hukum yang berlaku. Paling tidak, buku ini akan menjawab rasa penasaran tentang paradigma sosial mengenai hukum dan gejala sosial yang mendasari natalitas dan perubahannya. Kemudian mengenai isi buku, uraian garis besar dalam buku ini ada dua. Yang pertama tentang aspek-aspek sosial, yaitu gejala sosial yang melahirkan hukum dalam struktur sosial masyarakat. Yang kedua, hukum yang timbul dalam struktur sosial masyarakat yang menyebabkan gejala sosial. Kemudian buku ini terdiri dari 6 bab, dimulai dengan bab 1 pendahuluan dengan literatur dari para ahli sosiologi maupun ahli hukum yang disampaikan oleh penulis guna memahami pokok-pokok kajian dari sosiologi hukum. Berlanjut dengan membahas pengertian sosiologi hukum, yaitu perpaduan dua istilah sosiologi dan hukum. Namun, hukum yang dimaksud di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menyebabkan lahirnya hukum di masyarakat. Pada bab pertama atau bab 1, ini lebih ditekankan pada poin pembahasan tentang hubungan dan perbedaan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Hubungan yang paling dekat di antara keduanya adalah berujung pada kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat. Sosiologi dan antropologi merupakan ilmu sosial yang selalu bersatu, tetapi tidak dapat disatukan atau sebaliknya, senantiasa terpisah tetapi tidak dapat dipisahkan. Sosiologi hukum dan antropologi hukum saling berhubungan erat apabila dilihat dari objek utamanya, yaitu manusia, komunitas, peran dan fungsi sosial, serta kebudayaan. Sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menyebabkan lahirnya hukum di masyarakat. Selanjutnya, pada bab 2 membahas tentang perspektif fungsional struktural.
Hukum adalah norma yang mengendalikan perilaku sosial, tetapi tidak semua hukum dapat berubah menjadi norma sosial kecuali apabila bergerak beriringan dengan kebutuhan sosial dan setiap individu memerankan hak dan kewajiban sebagai orang yang membutuhkan kehadiran hukum. Interaksi dan adaptasi dalam menyosialisasikan hukum merupakan syarat mutlak terbentuknya hukum sosial yang normatif atau norma yang menjadi hukum sosial. Kemudian pada bab 3 membahas tentang perspektif sosiologi hukum tentang realitas pelaksanaan hukum, yang mengatakan bahwa perilaku sosial keagamaan masyarakat tidak selalu merujuk secara mutlak tekstualistik dan literer pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, hukum terdahulu atau cara perilaku orang dahulu dijadikan pedoman yang dalam bahasa Abdul Wahab Kalab disebut dengan iktibar atau mengambil pelajaran. Selanjutnya, pada bab 4 membahas tentang pembentukan aturan dan kebiasaan yang menjadi hukum. Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat, alat, dan kemanusiaan. Gejala sosial yang melahirkan norma sosial yang menjadi hukum adat merupakan gejala hukum dalam masyarakat. Pada bab 5 membahas tentang hukum dan perubahan sosial. Pandangan tentang perubahan sosial harus seiring dengan pandangan tentang hukum sosial yang berlaku. Hukum masa lalu telah menjadi mitologi sosial yang hanya ada dalam dongeng dan cerita masa lalu. Hukum sosial masa lalu tenggelam oleh perubahan sosial yang lebih dinamis, penuh dengan penderitaan dan kehancuran harga diri hukum. Hukum adat atau norma sosial dan istilah lain yang disebut-sebut sebagai kaidah dan tolak ukur baik dan buruk perbuatan manusia telah tenggelam dalam lumpur sosial yang dipenuhi oleh nilai-nilai modernitas yang materialistik. Pada bab terakhir atau bab 6 merupakan penutup dari buku ini yang berkaitan tentang kesadaran hukum, keadilan dan aparat penegak hukum. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang timbul dari hati nurani yang jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan penerapan prinsip keadilan di dunia. Demikian pula keadilan yang diperjuangkan di dunia. Hukum dan keadilan akan kuat apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan. Di akhiran buku yang saya review ini, sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis, yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika, berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah laku pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat. Sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial, hubungan timbal balik inilah yang penting dipelajari secara sosiologis dan filosofis. Kemudian yang terakhir mengenai
komentar tentang buku yang saya review ini. Dari membaca buku ini saya dapat memahami pandangan-pandangan sosiologi terkait hukum, gejala-gejala sosial yang melahirkan hukum, serta hukum yang mengakibatkan gejala-gejala sosial. Buku ini sangat menarik dibaca karena bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan berbagai pendapat-pendapat dari para ahli. Penulis juga menyajikan buku ini secara substansional yang kompleks, tidak terkecuali dari perspektif-perspektif Islam. Hanya itu pemaparan tentang buku yang saya review pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.